Nah, kita memasuki bab yang ketiga, yakni tentang upstream prerequisites. Temanya adalah Mr. Twist Cut Once. Kenapa aktivitas upstream prerequisites disebut diistilahkan dengan atau dianalogikan dengan Mr. Twist Cut Once? Kita akan mempelajarinya. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari 6 hal yang berhubungan dengan prasyarat. Yang pertama adalah pentingnya prasyarat itu sendiri. Yang kedua adalah mengukur jenis software apa yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah problem definition prasyarat atau prasyarat pendefinisian masalah. Yang keempat, prasyarat kebutuhan. Yang kelima adalah prasyarat arsitektur. Dan yang keenam adalah jumlah waktu yang kita butuhkan untuk kita habiskan ketika melaksanakan aktivitas prasyarat. Nah, untuk masuk yang pertama tentang pentingnya prasyarat. Apakah prasyarat diterapkan pada pengembangan proyek software di masa modern? Ternyata beberapa orang beranggapan bahwa kegiatan prasyarat upstream activities seperti arsitektur, desain, dan perencanaan proyek tidak berguna. Padahal menurut data pada tahun 1970 hingga sekarang menyatakan bahwa proyek dikatakan berhasil bila dilakukan persiapan yang tepat sebelum pengembangan proyek dieksekusi atau dilaksanakan. Tujuannya tentu saja untuk meminimalisir resiko. Setiap proyek software tentunya memiliki resiko masing-masing. Nah, salah satu dilakukannya aktivitas upstream atau upstream activities ini adalah untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, persiapan yang tidak lengkap bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya yang ahli dalam melakukannya. Sebagian besar developer tidak mendapatkan pelatihan tentang bagaimana melakukan aktivitas upstream seperti desain, arsitektur, dan perencanaan lainnya. Oleh karena itu, aktivitas tersebut tidak dilakukan, aktivitas persiapan tersebut tidak dilakukan. Yang kedua, meskipun developer itu ahli atau mengetahui bagaimana cara melakukannya, seringkali persiapan tidak dilakukan karena para pengembang ini didesak untuk segera melakukan coding. Dan yang terakhir, manajer atau supervisor atau orang-orang yang berkuasa di atas programmer tidak peduli, tidak bersimpati terhadap programmer yang kelihatan menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas prasyarat. Kemudian, bagaimana sih cara pendekatan yang baik agar ketika berargumentasi kita dapat meluruskan anggapan bahwa prasyarat itu penting. Yang pertama adalah pendekatan secara logika. Kita akan coba melogikakan sesuatu. Nah, proyek yang besar tentunya membutuhkan rencana yang lebih besar daripada proyek yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu, pengembangan software yang besar dengan pengembangan software yang kecil tentunya akan lebih banyak membutuhkan rencana, menghabiskan waktu untuk berencana pada pengembangan software yang besar. Selanjutnya adalah kita dekati dengan secara analogi. Ketika seorang pembangun rumah, pembangun rumah tentu tidak terlalu memahami detail rumahnya akan diisi lemari berapa, kamarnya akan diisi perabotan apa saja, tentu saja tidak. Namun para pengembang tentu saja melakukan survei, persiapan berupa survei untuk melihat kontur tanah, terus pipa listrik akan dipasang di mana, terus agar nantinya ketika rumah selesai dibangun tidak akan membongkar lagi untuk meletakkan pipa listrik atau pipa air yang baik. Begitupun dengan software, tentunya harus dilakukan survei persiapan yang baik agar ketika softwarenya sudah jadi tidak dilakukan pembongkaran atau perulangan pekerjaan sebagainya. Kemudian kita akan menggunakan pendekatan secara data. Pada peneliti perusahaan-perusahaan besar seperti HP, Hewlett Packard, IBM, Aircraft, TRF,
menemukan bahwa menghilangkan kesalahan pada tahap awal konstruksi lebih menghabiskan biaya lebih murah daripada dilakukan di tahap akhir. Artinya, ketika kita menemukan kesalahan, kita mendeteksi kesalahan pada tahap awal sebelum dilakukan konstruksi, maka biaya yang akan kita keluarkan jauh lebih kecil daripada ketika software itu sudah jadi. Nah, di sini kita ada tabel yang akan menjelaskan rata-rata biaya yang dihabiskan ketika memperbaiki cacat atau defect. Dilihat dari waktu pendeteksian ada 5 waktu, ada ketika requirements, ketika arsitektur, ketika tahap konstruksi, dan ketika tahap sistem tes, dan yang terakhir ketika setelah dirilis. Nah, bisa dilihat bahwa biaya yang paling besar, rata-rata biaya yang paling besar adalah ketika sudah dirilis, dan yang paling kecil adalah pada tahap-tahap awal seperti tahap kebutuhan, tahap arsitektur, bahkan biayanya hanya 1. Untuk diagram selanjutnya sama menjelaskan semakin jauh tahapnya, maka jika kesalahan itu dideteksi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, ketika sudah melakukan hal-hal di atas, kita akan mencoba untuk menguji supervisor atau bos kita pandangannya tentang prasyarat. Nah, di sini akan ada 3 jawaban. Nah, jika bos Anda sudah terbuka pikirannya, sudah tahu pentingnya, bos Anda tentu saja akan menjawab pada bagian ketiga. Bos Anda akan lebih cenderung memikirkan kebutuhan dan desain akan lebih diinvestigasi sehingga tidak cacat yang ditimbulkan tidak banyak.
Di subbab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang prasyarat pendefinisian masalah. Nah, problem definition atau pendefinisian masalah adalah pernyataan masalah yang harus dipecahkan atau yang disolusikan dengan sistem. Nah, pendefinisian masalah ini merupakan fondasi, bisa dilihat dari diagram di samping, merupakan titik paling bawah, level paling bawah menjadi fondasi sebelum dilakukan aktivitas atau proses pemrograman di atasnya. Nah, jika kita salah mendefinisikan masalah, maka waktu yang kita habiskan untuk menyelesaikan masalah tentu akan terbuang sia-sia, karena selama ini kita akan memecahkan masalah yang salah. Pada akhirnya kita harus memulai ulang mendefinisikan masalah hingga benar, baru kita dapat memecahkan solusinya, dan solusi itu solusi untuk masalah yang benar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki prasyarat kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal apa saja yang seharusnya sistem atau software dapat lakukan. Nah, aktivitas untuk memperoleh atau menggali kebutuhan ini seringkali disebut dengan requirement development, requirement analysis, requirements definition, software requirements, dan specification. Oh, selain itu juga dikenal dengan functional spec. Kenapa sih kita butuh requirement yang official, yang terdaftar seperti itu? Nah, fungsinya salah satunya adalah untuk memastikan bahwa pengguna yang mengarahkan fungsionalitas dan bukan programmer. Karena tanpa official requirements, seringkali programmer akan berimajinasi dengan pengetahuannya tentang bagaimana sistem itu akan dibangun dan bukan merupakan kebutuhan dari pengguna. Selain itu, untuk menghindari argumen. Nah, ketika pada tahap-tahap akhir klien dan kita memiliki beberapa perbedaan persepsi, kita dapat menampilkan kebutuhan-kebutuhan yang telah disetujui sebelumnya, sehingga mau tidak mau pengguna harus menyetujuinya, karena kebutuhan yang kita tujukan kepadanya merupakan kebutuhan yang sudah disetujui di awal tahap. Nah, selain itu, meminimalisir perubahan pada sistem ketika tahap pengembangan dimulai. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan itu seringkali tidak stabil. Oleh karena itu, ketidakstabilan itu bisa diminimalisir dengan adanya kebutuhan yang ofisial. Nah, kita akan berbicara tentang misteri atau kemistisan dari requirement yang stabil. Selama ini proyek jika memiliki kebutuhan yang stabil seringkali akan dari mulai arsitektur hingga testing bisa dilakukan secara berurutan, dapat diprediksi dan bisa saja tenang. Tentu saja hal tersebut merupakan impian dari tim pengembang, dapat memprediksikan biaya dengan tepat, memprediksikan waktu dengan akurat, dan lain sebagainya. Sayangnya 25% kebutuhan yang ditemukan berubah selama masa pengembangan dan berimbas pada pengulangan kerja sebesar 70 hingga 85% pada proyek-proyek tertentu. Nah, bagaimana sih cara menangani perubahan tersebut? Yang pertama adalah gunakan requirement checklist. Nah, pada slide selanjutnya akan ditampilkan beberapa requirement checklist untuk mengukur kualitas kebutuhan. Yang kedua, pastikan setiap orang yang berada dalam tim, baik pengguna, stakeholder, dan sebagainya, mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk ketika perubahan itu terjadi. Nah, buat prosedur pengendalian perubahan sehingga ketika ada perubahan dapat dikendalikan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Gunakan teori pengembangan yang mengakomodasi perubahan.
developer sebaiknya lebih banyak belajar tentang teori pengembangan yang di dalamnya tercantum bagaimana untuk mengatasi perubahan, untuk mengendalikan perubahan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah batalkan proyek. Jika kebutuhan yang berubah merupakan kebutuhan yang buruk, dan keempat saran di atas yang sudah saya sebutkan sebelumnya ini tidak dapat memasuki subbab kelima, kita akan berbicara tentang prasyarat arsitektur. Nah, arsitektur software itu sendiri adalah bagian tingkat tinggi dari software. Arsitektur juga disebut dengan sistem arsitektur, high level design, dan top level design. Nah, di sini ada satu prinsip bahwa arsitektur yang baik akan membuat konstruksi mudah, sedangkan arsitektur yang buruk bahkan akan membuat konstruksi menjadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa komponen arsitektur yang sudah umum. Yang pertama ada program organization, mendeskripsikan alternatif dari organisasi untuk menunjukkan bahwa setiap kelas dari organisasi telah dipertimbangkan untuk membangun arsitektur itu. Yang kedua ada mayor classes, mengidentifikasi penanggung jawab untuk setiap kelas yang mayor, kelas yang besar, dan menjelaskan bagaimana hubungan antar kelas. Data design menjelaskan bagaimana desain database, desain tabel yang digunakan, dan file-file mayor. Yang keempat ada business rule, yakni aturan bisnis dan dampak aturan tersebut pada sistem yang akan kita bangun. Yang kelima, user interface design, seperti GUI, web page format, command line interfaces, dan lain-lain. Input output, tentunya input output yang kita gunakan pada sistem. Resource management, bagaimana kita mengelola sumber daya, mendeskripsikan rencana pengelolaan resource pada kasus yang biasa maupun kasus ekstrim. Resource berupa memori dan lain-lain. Security, tentu saja keamanan sangat penting dipertimbangkan ya. Oleh karena itu perlu juga dicantumkan pada tahap prasyarat arsitektur ini. Performance, mendeskripsikan estimasi performa, kecepatan maupun penggunaan memori dalam arsitektur prasyarat arsitektur. Selanjutnya ada scalability, mendeskripsikan bagaimana sistem mengikuti pertambahan permintaan di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang tentu saja ada penambahan pengguna pada sistem kita, penambahan scope dan lain-lain sebagainya, dan kita perlu mencantumkan itu dalam arsitektur. Interoperability, mendeskripsikan bagaimana sistem dapat melakukan sharing data atau resource dengan software atau hardware lain. Internalization atau localization, menunjukkan tipe string atau karakter yang digunakan, karena pengguna kita harus melihat pengguna kita, apakah pengguna kita itu familiar dengan IT atau tidak, atau familiar dengan bahasa tertentu dan lain sebagainya. Error processing, untuk menjelaskan bagaimana strategi untuk menangani error atau kesalahan yang terjadi pada sistem. Fault tolerance, tentu saja mendeskripsikan seberapa besar toleransi kesalahan yang diterima oleh sistem. Architectural feasibility, kita harus mendemonstrasikan apakah sistem kita layak secara teknis. Nah, ada build versus build decision atau reuse decision. Dalam prasyarat arsitektur kita perlu juga menjelaskan mengapa kita memutuskan untuk membeli, mengapa kita memutuskan untuk mengembangkan komponen itu, atau menggunakan kembali komponen yang sudah ada untuk komponen yang akan kita masukkan dalam sistem kita yang baru. Change strategi, tentu saja setiap pengembangan software tentu saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu perlu dicantumkan pula strategi untuk menangani perubahan. Dan ini ada, kita sampai pada yang subbab yang terakhir, yakni subbab 3.6, amount of time to spend on upstream product process. Jadi seberapa banyak sih waktu yang harusnya kita habiskan untuk melakukan aktivitas upstream, desain, arsitektural, dan planning. Nah,
Jumlah waktu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan proyek. Namun, secara umum, proyek yang baik menghabiskan 20% dari keseluruhan usaha. Jadi 100% usaha yang kita keluarkan untuk mengembangkan software, 20%-nya adalah untuk upstream prerequisites, dan sekitar 20% hingga 30% dari keseluruhan jadwalnya, dari keseluruhan waktu kita memulai hingga mengakhiri project untuk aktivitas upstream seperti requirements, arsitektur, dan upfront planning. Ini dapat kita simpulkan apa sih arti dari Misor Twist dan Cut Once tadi. Nah, kita sudah mempelajari pentingnya melakukan persiapan. Bagaimana kita persiapan, sama halnya persiapan untuk memotong, kita harus melakukan pengukuran 2 kali agar tidak terjadi kesalahan. Sama juga dengan membangun software, kita harus melakukan persiapan bahkan dengan tenaga yang 2 kali, dengan waktu 20%, dengan usaha 20% dari keseluruhan jadwal kita, agar ketika kita memotong atau kita mengeksekusi software tidak terjadi kesalahan. Karena ketika terjadi kesalahan, sesuatu yang sudah eksekusi atau dipotong tidak bisa diperbaiki secara utuh. Sekian.